Bayangin, sebuah kerajaan megah di Asia Tenggara hilang ditelan bumi. Bukan karena perang atau bencana alam, tapi karena obsesi gila terhadap sebuah artefak kuno, Heart of Seribu Dewa. Katanya, siapapun yang menyentuhnya dengan niat serakah akan dihukum oleh kutukan abadi. Gila sih, sebuah imperium besar bisa runtuh cuma gara-gara harta karun terkutuk ini. Kita mundur ke abad ke-17. Asia Tenggara itu lagi jadi rebutan, guys. Kekuatan kolonial Eropa kayak VOC lagi gencar-gencarnya ekspansi, mencari rempah-rempah, emas, dan apapun yang bisa bikin mereka kaya raya. Tapi, di balik gemerlap perdagangan, ada legenda-legenda kuno yang berbisik tentang kekuatan tersembunyi. Kepercayaan spiritual dan mitos itu masih kuat banget di masyarakat lokal, beda banget sama logika barat yang serba rasional. Masuklah Kapten Van der Veer, seorang perwira VOC yang ambisius dan kejam. Dia bukan cuma nyari rempah, tapi terobsesi banget sama legenda Heart of Seribu Dewa. Dia percaya artefak itu bukan cuma simbol, tapi sumber kekuatan nyata yang bisa bikin VOC jadi penguasa mutlak. Ambisinya buta, bro, dan dia siap ngorbanin apa aja demi harta karun itu. Semua berawal dari penemuan manuskrip kuno di reruntuhan kuil yang baru ditemukan. Manuskrip itu jelas banget nyeritain lokasi, Heart of Seribu Dewa, dan peringatan keras soal kutukannya. Penduduk lokal udah berkali-kali ngasih tahu, jangan disentuh, itu bawa bencana. Tapi, Van der Veer cuma ketawa, manggap itu tahayul kuno buat nakut-nakutin. Dia mikir, kutukan itu cuma mitos belaka. Ekspedisi pun dimulai, menembus hutan belantara yang belum terjamah. Awalnya, cuma kejadian-kejadian aneh, kompas rusak, peta hilang, prajurit sakit misterius. Tapi lama-lama, situasinya makin kacau. Logistik menipis, moral tim hancur, dan paranoia mulai merayap di antara mereka. Bisikan-bisikan tentang kutukan mulai jadi nyata, bikin mereka saling curiga. Di tengah keputusasaan, intrik pun muncul. Beberapa prajurit, dipicu rasa takut dan keserakahan, mulai berkhianat. Mereka mencoba mencuri sebagian logistik, bahkan ada yang diam-diam berencana membunuh Van der Veer untuk mengambil alih ekspedisi. Pertumpahan darah tak terhindarkan, dan kematian beruntun itu selalu dikaitkan dengan kutukan yang mulai bekerja. Padahal, itu semua ulah manusia. Akhirnya, mereka sampai di ruang harta karun yang tersembunyi. Heart of Seribu Dewa terpampang di altar kuno, memancarkan cahaya misterius. Tapi, bukan hanya itu yang mereka temukan. Perdebatan sengit tentang siapa yang berhak mengambilnya berubah jadi baku hantam brutal. Tembakan meletus, pedang beradu, dan ruangan suci itu berubah jadi medan perang yang mengerikan. Gila sih, semua cuma gara-gara keserakahan. Pertempuran itu berakhir dengan kehancuran total. Banyak yang tewas, artefak itu rusak, dan sisa-sisa harta karun lainnya berserakan. Van der Veer sendiri terluka parah, dan ekspedisi itu gagal total. Beberapa yang selamat kembali dengan trauma mendalam, menyebarkan cerita tentang kutukan yang mengerikan. Kerajaan lokal yang awalnya coba menolak intervensi VOC, malah makin hancur gara-gara konflik ini. Bertahun-tahun kemudian, seorang antropolog muda menemukan jurnal pribadi salah satu prajurit VOC yang selamat. Ternyata, kutukan itu bukan sihir, bro. Manuskrip kuno itu berisi petunjuk tentang serangkaian jebakan mematikan dan racun mematikan yang disiapkan oleh penjaga kuil. Ditambah lagi, ada sistem perang psikologis yang bikin para penjara saling bunuh. Jadi, yang mereka alami itu bukan supernatural, tapi kecerdasan kuno yang luar biasa.
Fakta ini gila sih, karena selama ini, narasi kolonial selalu bilang kalau mereka itu korban, kutukan, dan kekuatan gaib yang barbar. Padahal, mereka sendiri yang jadi dalang kehancuran. Pemerintah kolonial sengaja menutupi kebenaran ini, biar citra mereka tetap bersih dan agar orang lain takut mencoba mencari harta karun lagi. Sisi gelap sejarah ini jarang banget dibahas di buku pelajaran sekolah. Kisah Heart of Seribu Dewa memang jadi legenda, tapi warisannya itu lebih dari sekadar cerita hantu. Ini pengingat bahwa keserakahan manusia bisa lebih mematikan dari kutukan apapun. Sampai sekarang, banyak situs kuno di Asia Tenggara yang masih dijaga mitos-mitos serupa. Ini juga jadi pelajaran tentang bagaimana narasi sejarah bisa dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kutukan itu benar-benar ada, atau cuma akal-akalan manusia? Seringkali, kejahatan terbesar itu bukan dari makhluk gaib, tapi dari ambisi gelap di hati kita sendiri. Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah sejarah gelap lainnya.